deh, ini program pemerintah yang baru ini tentang program makan siang gratis, kamu tahu nggak? Tahu ya, kenapa? Ini bagus nggak sih programnya buat mendukung gizi pangan anak Indonesia? Menurutku sih masih ada program lain yang lebih bagus sih menurutku. Tapi ini juga bagus loh buat kayak jaga stunting, terus kayak mendukung perekonomian negara juga nggak sih, karena membantu produksi perusahaan pangan gitu biar produksinya makin berkembang. Kan masih ada kayak program pendidikan gratis yang lebih penting gitu loh, karena sekarang kan pendidikan makin mahal gitu. Ya nggak, Fli? Ini bisa jadi peluang besar nih. Perusahaan pangan pasti akan diuntungkan karena mereka pasti butuh penyediaan logistik dan pangan. Woi, Fli mau kemana? Belum selesai. Iya nih, kamu mau kemana sih, Fli? Kamu dukung aku dong. Halo Bang, Halo Bli, nanti malam bisa ketemu nggak? mau ngapain emang? Iya, mau konsultasi tentang perusahaan pangan saham. Bisa nggak? Oh ya udah bisa kok, aku nanti malam aja ya kita ketemu di kafe. Oh ya udah kalau gitu. Ya tunggu nanti. Ya assalamualaikum. Dari tadi. Iya. Dari mana? Dari rumah saya tadi. Yes, kenapa? Kamu tahu nggak program pemerintah yang pangan gratis itu? Oh iya tahu kenapa? Kayaknya aku tertarik deh invest di bidang pangannya itu. Oh berarti kamu minat invest di beberapa saham yang bergerak di sektor pangan gitu ya? Iya. Iya sih, kebetulan juga aku beberapa hari yang lalu juga emang lagi nyari-nyari juga buat beberapa saham yang bergerak di sektor pangan karena aku lihat potensinya juga lumayan di tahun depan gitu. Kira-kira kamu bisa bantu aku nggak? Aku harus invest di mana ini? Soalnya masih bingung aku. Boleh sih. Jadi nanti mungkin aku bantuin buat ngejelasin beberapa metode yang aku pahamin ya buat nentuin kiranya kamu bisa investasi di mana yang bagus gitu. Di sini aku bisa sih ngebantu kamu buat ada dua metode yang aku kuasain buat nentuin investasi. Itu yang pertama ada metode namanya PER sama yang satunya itu PBV. Per, apa itu per? Bingung aku per itu apa itu per? Sama PBV ya katamu ya? Iya. Ya itu apa itu? Boleh jelasin nggak? PR itu singkatannya dari price to earning ratio. Nah, kalau yang PBV itu price book values. Jadi gini, Bli, aku itu udah nyoba ngambil beberapa sampel buat perusahaan yang bergerak di sektor pangan. Nah, itu di sini aku ngambil 5 buat contohnya. Itu ada sahamnya Good itu dari Garuda Food, terus ICBP itu dari Indofood, INDF juga dari Indofood, MYOR itu dari Mayora sama ULTJ itu punyanya Ultra Jaya. Nah, terus di sini kan aku nyoba bandingin dua metode yang aku sebutin tadi. Itu ada PR sama PBV. Nah, buat hasil yang PR itu bisa dilihat nilai rata-ratanya. Di sini aku ngambil selama 5 tahun ya. Nah, itu rata-ratanya itu cukup rendah di bawah 15, di mana ketentuannya kalau di bawah 15 itu termasuk di kategori yang undervalued. Nah, kalau undervalued itu maksudnya sahamnya itu harganya lagi murah dan kamu bisa membeli itu dengan harapan di beberapa tahun ke depan itu harganya bisa naik dan bisa kamu jual kalau harganya itu udah overvalued gitu. Nah, cara lihatnya itu di sini kita bisa lihat di nilai perhitungan hasil nilai intrinsik dibandingin sama nilai harga pasarnya. Kalau seandainya nilai intrinsiknya itu lebih besar dari harga pasar itu, maka dinamakan sahamnya itu undervalued atau dalam kondisi murah. Kalau sebaliknya, kalau nilai intrinsiknya itu lebih kecil daripada harga pasarnya, itu sahamnya dikatakan overvalued, mahal, dan kamu disarankan untuk menjual. Nah, untuk 5 saham yang aku ambil contoh tadi berdasarkan hasil PR-nya itu bisa dilihat kalau saham INDF, sahamnya Indofood
itu direkomendasikan untuk dibeli di tahun ini karena berdasarkan rata-rata 5 tahunnya itu nilainya rendah dan tergolong undervalued. Kalau yang satunya tadi apalagi PBV ya? Yaitu apa itu? Oke, mungkin di sini aku mau ngejelasin buat yang kedua ya, yang PBV tadi. Jadi buat penentuan nilai PBV undervalued atau overvalued nilai sahamnya itu bisa dilihat dari perhitungan hasil PBV-nya. Itu ada rumusnya tersendiri. Nah, kalau hasil PBV-nya itu lebih dari 1, itu maka sahamnya itu dikatakan overvalued atau nilai sahamnya itu mahal. Nah, disarankan keputusannya buat jual kalau emang keputusannya overvalued. Nah, kalau nilainya sendiri di bawah 1 itu dikatakan sahamnya itu undervalued atau lagi murah dan kamu bisa beli saham itu. Nah, di sini juga dari metode PBV itu keputusannya sama kayak yang di PR tadi, diperoleh saham yang paling disarankan untuk dibeli itu emang sahamnya Indofood. Karena di sini berdasarkan dari 5 tahun sebelumnya itu emang tergolong harganya itu lagi murah dan rata-ratanya juga emang undervalued. Mungkin rekomendasi dari aku dari metode PBV ini juga sama. Kamu bisa investasi di sahamnya Indofood. Bentar. Jadi keputusannya gimana nih? Nah, jadi kesimpulannya berdasarkan 2 metode tadi dan aku kan juga udah ngebandingin di antara 5 sampel perusahaan yang aku ambil ya. Nah, dari kelima itu emang yang paling disarankan buat berinvestasi itu di INDF karena emang harganya murah dan diharapkan kalau kamu berinvestasi di saham INDF itu diharapkan harganya bisa naik di beberapa tahun berikutnya. Jadi buat keputusan finalnya aku nyaranin kamu buat investasi di INDF sih. Soalnya emang paling bagus gitu. Dibandingkan beberapa sampel lainnya yang aku ambil. Oh, berarti aku ambil INDF ya, saham Indofood yang bergerak di bidang mie itu ya, mie instan itu ya. Iya, betul. Oh, pantes sahamnya bagus. Mungkin gara-gara produknya bisa dikonsumsi di semua kalangan. Iya, mungkin gara-gara itu juga sih pengaruhnya. Instan enak juga sih itu. Ya. Ya udah Bang, kalau gitu makasih ya. Oh, Aku ya mau udah berarti. balik. Iya, Oke. aku balik. Ya. Hati-hati, Bri.